Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi produksi audiovisual. Nah, untuk kalian yang masih belum mengerti apa sih produksi audiovisual itu, mungkin kalau kita sederhanakan, produksi yang memiliki arti kata membuat, audio memiliki arti kata suara, dan visual memiliki arti kata gambar. Bisa kita sederhanakan, arti dari produksi audiovisual adalah proses pembuatan gambar bersuara. Untuk jurusan produksi dan siaran program televisi, kita akan memproduksi film dan acara-acara televisi yang tidak jauh dari kata audio dan visual, gambar bersuara atau gambar bergerak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.1 untuk pengetahuan. Kita akan menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kemudian KD 3.2 pengetahuan, kita akan menerapkan gambar vektor. Kemudian KD 4.1 keterampilan, kita akan melaksanakan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kemudian KD 4.2 keterampilan membuat gambar vektor. Oke. Indikatornya di sini untuk 3.1 kita akan melakukan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Alat-alat pengamanan dalam prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kemudian untuk indikator 3.2 kita akan melatih pembuatan gambar vektor. Dan untuk indikator 4.1 kita akan menggunakan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kemudian indikator 4.2 kita akan menerapkan pembuatan gambar vektor. Materi 1, prosedur K3. Seperti di awal, K3 adalah singkatan dari keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Di sini adalah metode atau langkah-langkah secara pasti dalam pekerjaan. Kemudian karena jurusan kita broadcasting, tentu tidak jauh-jauh dari yang namanya kamera. Kita ambil contoh di sini untuk penerapan K3 dalam perawatan kamera. Peralatan kamera biasanya peralatan yang sangat sensitif terhadap lembab, basah, panas, benturan, dan guncangan. Solusinya adalah untuk basah atau lembab kita bisa menggunakan lensa dan membersihkan lensa dengan layar dan layar dengan lap khusus yang lembut atau menggunakan cairan khusus pembersih lensa. Kemudian untuk panas, pasir, dan udara yang lembab kita harus hindari itu dan letakkan pada tempat yang aman dan kering agar tidak jatuh. Jika rusak, segera perbaiki di layanan resmi. Oke, saya ada contoh video penerapan K3 perawatan kamera agar kalian tidak bingung seperti apa contohnya. Setelah ini kita akan tonton. Membersihkan lensa itu sebenarnya susah-susah gampang. Jadi kayak merawat tuan putri. Jadi kalau kalian jadi pengawal seorang tuan putri, ya itulah sedikit ribet, butuh penanganan ekstra untuk merawat lensa. Kita masuk ke peralatannya untuk bersihkan lensa. Jadi caranya itu ada 2 cara. Yang pertama itu cara kering, yang kedua cara basah. Kalau cara kering kalian butuh apa? Butuh blower. Ini fungsinya buat meniup debu-debu yang ada di lensa. Terus yang kedua butuh brush atau kuas atau puas, ya fungsinya untuk menyingkirkan debu-debu yang nggak bisa dibersihkan dengan blower. Kalau cara kering, yang ketiga kalian butuh lens pen. Nah, ini lens pen. Kalau kalian bisa lihat lens pen kayak begini. Bagian atas ini ditutupin dengan yang namanya karbon. Jadi fungsi dari karbon itu untuk mengangkat minyak. Jadi bagian atas ini ditutupin sama karbon untuk mengangkat minyak yang ada pada lensa kayak sidik jari atau seperti itu.
Jadi kalau kalian mau beli seperti ini namanya lens pen, bisa dilihat bentuknya nggak harus kayak gini, ini ada bentuk yang lain juga, terus warnanya juga nggak harus putih atau hitam, ada banyak banget bentuknya, tapi fungsinya sama untuk membersihkan lensa. Sekarang aku ngomongin cara yang basah. Cara yang basah kalian butuh apa? Kalian butuh blower, sama, terus kalian butuh brush, sama kayak tadi, sama kayak cara yang pertama. Yang ketiga dan keempat itu kalian butuh microfiber cloth, kain yang untuk bersihin kacamata itu. Kalau beli kacamata biasanya dapat kain seperti ini. Terus selanjutnya cairan pembersih kaca atau pembersih lensa atau pembersih LCD ini bisa dipakai. Jadi perbedaan di cara kering dan cara basah itu cuma di bagian terakhirnya, yaitu lens pen itu cara kering, sedangkan pakai cairan pembersih itu cara basah. Lebih bersih yang mana? Dua-duanya sama-sama bersih kalau kalian bersihkannya bener. Ini cuma beda metode aja. Pakai lens pen ini metode baru, sedangkan yang pakai cleaning ini cairan pembersih ini metode jadul. Waktu lens pen belum ditemukan, pakainya beginian. Yaudah, kita langsung aja masuk ke step by stepnya gimana cara untuk bersihkan lensanya. Ini lensanya masih bersih, jadi aku kotorin sedikit dulu. Kalian bisa lihat di sini, ya lensanya udah kotor kan. Terus metode pertama yang bagaimana cara membersihkannya? Pertama pakai blower. Blower ini kalian tiupkan ke lensanya. Nah, kenapa aku tiupnya samping gini? Kenapa nggak begini aja? Kalau misalnya aku tiup kayak begini, jadi aku tiup, dia anginnya ke atas, membuat debunya ke atas, terus jatuh lagi ke lensanya. Jadi aku pakainya miring. Jadi biar dia ketiup, langsung jatuh ke bawah debunya. Nah, kalau ini udah kalian bisa lihat. Nah, tapi ini masih ada kayak beberapa debu-debu yang membandel. Untuk menghilangkan debu-debu yang membandel ini, kalian pakai apa? Pakai brush. Pakai brush ini. Jangan digosok pakai kain. Kenapa? Kalau kalian gosok pakai kain, itu debu itu punya sisi yang tajam. Kalau kalian gosok, itu akan merobek atau merusak lensanya. Jadi disingkirkan pakai brush ini. Ya brushnya biasa aja sih. Brush biasa gitu begini. Udah bersih kan? Bisa terlihat kalau udah bersih. Terus yang terakhir itu kalian bisa pakai salah satu dari ini. Kalian bisa pakai lens pen atau kalian bisa pakai screen kit. Jadi ini kalian nggak harus punya dua-duanya, salah satu aja cukup. Gue coba dulu yang pakai lens pen. Kalau lens pen ini kita ambil terus langsung kita aplikasikan aja. Langsung diaplikasikan seperti ini. Gerakannya memutar dari tengah ke luar. Ini pakai lens pen. Udah bersih kan lensanya? Atau kalau kalian nggak punya lens pen, kalian bisa pakai cairan pembersih ini. Kalau cairan pembersih biasa aku pakai, itu langsung aku semprotin ke lensanya. Ada yang bilang jangan disemprotin langsung karena cairan ini bisa masuk ke komponen dan merusak lensa. Tapi menurut aku cara yang paling efektif itu langsung aja ke lensanya. Jadi coba dulu tes. Langsung aja semprotin ke lensa, terus baru dilap pakai ini microfiber cloth. Udah bersih. Bersih kan? Untuk yang tadi, ada yang bilang jangan disemprotkan langsung ke lensa karena cairannya bisa masuk ke komponen lensa dan merusak lensa. Yang para profesional bilang sih harusnya disemprotkan ke kain dulu, baru dibersihkan ke lensanya. Tapi yang aku lihat cara itu nggak efektif. Yang aku demen itu langsung aja disemprotin ke lensa, terus baru dilap pakai microfiber cloth. Yang ini menurut aku cara paling ampuh.
recap pulangnya, kalau kalian mau bersihin lensa itu ada dua cara, cara kering sama cara basah. Kalau mau bersihin cara kering, kalian butuh blower, brush, sama lens pen. Kalau kalian mau cara basah, kalian butuhkan apa? Blower, brush, ini microfiber cloth, sama cairan pembersih lensa. Semoga tips ini berguna bagi kalian yang bingung bagaimana cara membersihkan lensa. Semoga berguna. Sampai ketemu. Oke, sudah selesai. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, untuk perawatan kamera itu ada dua metode kering dan basah. Untuk metode kering, kita tidak perlu menggunakan cairan pembersih lensa, kita langsung hanya menggunakan kuas dan microfiber. Kemudian untuk cara basah, kita harus terlebih dahulu menggunakan cairan pembersih lensa, kemudian dilap dengan tisu atau lap microfiber dalam membersihkan lensa. Untuk materi 2, kita akan menerapkan gambar vektor. Di sini buat yang belum tahu, gambar vektor itu apa? Nah, gambar vektor adalah sekumpulan garis dan titik yang saling bertemu dan membentuk kurva menggunakan suatu rumus matematis. Jadi titik dan garis ini bertemu, kemudian akan membentuk sebuah gambar. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, sebuah botol bertulisan ice cream. Nah, untuk gambar vektor bisa kalian lihat di bagian sini. Gambar vektor karena dia berupa titik dan garis, ketika dia di zoom, dia tidak akan pecah atau mengalami distorsi. Nah, kemudian untuk gambar bitmap, karena dia berupa titik pixel, jadi dia bergantung dari banyaknya pixel. Semakin dia banyak pixel dan rapat, jadi ketika di zoom dia tidak akan langsung pecah. Beda dengan vektor yang hanya berupa garis dan titik, meskipun kalian zoom berkali-kali dia tidak akan pecah atau distorsi. Nah, kemudian untuk ciri-ciri gambar vektor, grafis vektor atau gambar vektor tidak bergantung pada resolusi seperti yang dijelaskan tadi. Perbedaan antara gambar vektor dan bitmap. Bitmap atau raster dia tergantung dengan resolusi. Semakin besar resolusi, semakin baik gambarnya. Beda dengan grafis vektor, dia tidak tergantung pada resolusi. Kalian mau perbesar berkali-kali karena dia garis dan titik, dia tidak akan mengalami penurunan gambar atau kualitas. Kemudian ukuran file lebih kecil. Grafis ini cocok untuk membuat font atau ilustrasi gambar. Dan kemudian aplikasi yang sering digunakan untuk membuat gambar vektor. Karena di sini yang sering kita gunakan adalah Adobe Illustrator dan Corel. Jadi kita akan belajar salah satu saja, yang Corel. Oke, kita lanjut untuk Corel Draw. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tampilan awal Corel Draw. Saya di sini menggunakan Corel Draw X7. Sini tampilan awalnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat, di awal paling atas ini ada tulisan new document atau dokumen baru, kemudian new from template. Jadi kalau misal kalian ingin menggunakan template yang sudah disediakan oleh Corel, bisa kalian lihat di sini ada banyak, ada brosur, business card. Jadi kalian tinggal pakai template yang sudah ada bawaan dari Corel. Kemudian ada open recent, ini yang sudah kita desain atau kita kerjakan. Ini saya menggunakan new document. Oke, di sini untuk new document bisa kita lihat paling atas ini untuk nama.
nama ini nanti akan tersimpan saat kita mau save atau akan tertulis di paling atas di title bar. Saya kasih contoh di sini, saya kasih nama Fahmi. Kemudian ukuran kertasnya yang akan digunakan ini saya bisa menggunakan A4 atau custom, bebas kalian menggunakan yang mana. Misal kita ingin custom, jadi kita akan tentukan sendiri ukurannya berapa. Di sini ada pilihannya, kalian mau pilih pakai in, mm, pixel dan lain-lain. Saya biasanya pakai in atau mungkin cm. 4 di sini untuk lebarnya dia memiliki ukuran 21 cm, kemudian untuk tingginya dia memiliki ukuran 29 cm. Nah, di sini bisa kalian tentukan ingin potret atau landscape. Jadi kalian bisa pilih. Kemudian untuk banyaknya halaman yang akan kalian buat bisa ditentukan di sini. Di sini saya pilih 1, bisa juga 2 dan lebih. Oke, untuk warna dasarnya kita menggunakan CMYK. Kenapa CMYK? Karena biasanya untuk pembuatan logo dan desain yang berbasis Corel kebanyakan menggunakan CMYK agar warna yang dihasilkan lebih saat dicetak akan sama ketika kita lihat langsung di aplikasinya. Kemudian untuk warna di sini ada 2 warna ya, ada RGB dan CMYK. Nah, bedanya kalau RGB red, green, blue ini cocok untuk penggunaan warna pada layar. Contoh, misal kalian membuat desain wallpaper, cocok menggunakan warna RGB. Kalau kalian ingin desain gambar logo atau brosur, poster dan sebagainya, cocok menggunakan warna CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Oke. Saya menggunakan CMYK di sini. Ini rendering resolution, jadi ketika mau di rendering karena nanti akan berupa format PNG atau JPEG dan lain-lain, kita bisa menggunakan resolusi standar di sini 300 dpi dot per inch. Udah, kalau sudah yang lain kita tinggalkan, kemudian klik OK. Ini tampilan awalnya, bisa kalian lihat. Nah, yang paling atas ini karena saya sudah ketulis nama, paling atas ini namanya title bar. Kemudian bawah sedikit yang banyak menunya, ini namanya menu bar, berisi file, edit, view, layout, object dan lain sebagainya. Contoh, kita klik file, di sini kalian bisa menemukan menu new atau menambah objek baru, open untuk memasukkan objek, save untuk menyimpan, exit untuk keluar. Kemudian di sini ada toolbar, jadi ini shortcut dari menu bar ini. Kalau kalian lihat tadi di file kita menemukan yang namanya new atau Ctrl N. Di sini karena ini toolbar, kita langsung bisa klik di sini. Kemudian di sini ada property bar. Ini untuk menentukan ukurannya. Jadi semisal di sini saya membuat kotak. Nah, ini kita bisa atur di bagian sini di property barnya. Mau kita panjangkan atau seperti apa, dia pengaturannya di property bar. Oke, lanjut ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada icon namanya toolbox. Nah, oke, kita akan coba menu toolbox yang ada di sini. Contoh paling atas sendiri yang namanya ini pick tool,
berfungsi untuk memindah objek. Oke, bisa kalian klik di sini. Jadi semisal kalian bikin objek kotak, ingin kalian pindah, bisa menggunakan pick tool seperti ini. Tampilan Corel Draw ini kalian bisa desain mau di mana saja. Kalian bisa desain di sini bebas. Tapi nanti yang akan ke cetak itu biasanya yang sudah ada lembar halamannya atau worksheet, lembar kerja. Jadi yang di sini tidak akan tercetak. Yang tercetak hanya bagian worksheet atau lembar kerja seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di PowerPoint, gambar vektor itu terbentuk dari garis dan titik yang bentuk suatu gambar. Ketika saya zoom ini, karena ini hanya berupa garis, dia tidak akan mengalami pecah atau distorsi seperti ini. Ini saya sudah perbesar zoomnya, dia sama sekali tidak mengalami pecah. Bisa kalian pahami kan? Kemudian menu selanjutnya yaitu shape tool. Oke, shape tool ini berfungsi untuk membuat garis objek baru. Seperti contoh, kalian sudut ini ingin kalian lengkungkan, bisa menggunakan shape tool ini seperti ini. Paham ya? Atau mungkin ingin membuat garis baru dalam satu kotak ini, kalian tinggal klik di sini convert to curve, kemudian klik 2 kali di bagian mana yang ingin kalian bikin, kemudian tinggal kalian tarik seperti ini. Oke, paham ya? Untuk kembali kita tekan Ctrl Z. Penggunaan dari shape tool. Kemudian di sini ada pilihan crop dan knife. Bedanya apa? Crop seperti yang kalian tahu untuk berfungsi untuk memotong objek seperti ini. Jadi misal kita ambil bagian tengah kemudian kita enter, yang tersisa hanya bagian yang kita masukkan ke dalam lingkar kotak crop. Beda penggunaan dengan knife. Nah, kalau knife ini kalian memotong dan menjadikan 2 objek tersebut seperti ini. Ini kita menjadikan objek ini menjadi 2. Saya akan lihat ya. Kemudian zoom tool. Ini sebenarnya kita nggak usah pakai klik di sini atau klik di sini, kita bisa langsung scroll menggunakan mouse dengan memajukan scroll untuk zoom dan memundurkan scroll untuk zoom out atau menjauh. Kemudian yang bawahnya lagi ada 3D point curve tool. Ini berfungsi untuk membuat lengkungan pada objek. Seperti contoh, semisal saya ingin membuat di dalam kotak ya, membuat alis mungkin, kita bisa menggunakan curve ini, 3D point curve tool. Jadi garis seperti ini. Nah, ini bisa kita lengkungkan seperti ini. Lagi. Nah, oke. Ini sudah jadi alis sederhana dan bisa kita beri warna seperti ini. Lihat, karena ini gambar vektor, dia tidak akan mengalami distorsi. Kemudian ini ada artistic media tool.
Ini berfungsi untuk membuat ya sama seperti kuas. Di garisnya bisa kita tentukan di sini mau desain garisnya seperti apa. Dan di sini ada rectangle tool, jadi ini berfungsi untuk membuat objek kotak seperti ini. Nah, ini kalau kalian ingin membuat kotak sempurna, jadi tidak menjadi persegi panjang, kalian bisa tekan Ctrl, kemudian klik kiri tahan untuk membuat objek seperti ini. Oke, sudah. Dan di bawahnya ada lagi yang namanya ellipse tool. Ini sama, kalau kalian tidak menggunakan kontrol, dia akan menjadi ellipse atau lingkaran tidak sempurna. Kalau kalian ingin membuat lingkaran sempurna, kalian tinggal klik kontrol seperti ini. Di bawahnya ada polygon tool. Ini untuk membuat desain poligon seperti ini. Nah, kotaknya ini bisa kalian atur banyak berapa sudutnya di sini. Pada bagian property bar bisa 6, 7. Dia akan berubah sesuai dengan sudut yang kalian tulis banyaknya di sini. Dan di sini ada text tool. Untuk text tool sendiri dia berfungsi untuk membuat font atau tulisan seperti ini. Bisa juga misal kalian ingin membuat tulisan di dalam objek, tinggal kalian klik kiri tahan di blok. Dia akan mengikuti kotak yang sudah kalian blok. Oke, lanjut ke ini drop shadow. Nah, untuk drop shadow sendiri saya kasih warna terlebih dahulu. Untuk drop shadow sendiri ini berfungsi untuk kalian memberi bayangan pada objek. Contoh, misal saya ingin memberi bayangan objek di sini. Nah, tinggal kalian klik objeknya terlebih dahulu, kemudian klik kiri tahan sambil ditarik mau ke arah mana objek bayangannya muncul.